Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Putri Melatiha dari kelas Sikom B akan menampilkan hasil kerja tugas final saya pada mata kuliah komunikasi massa, yaitu membuat 7 pertanyaan dari salah satu materi yang ada di Lentera. Dan saya memilih materi media massa cetak dengan pertanyaan nomor 1, apakah pengertian dari media cetak? Jawabannya, media cetak adalah suatu perubahan besar dalam struktur sosial dan pendidikan formal yang terjadi setelah peradaban manusia mengenal mesin cetak. Nomor 2, sebutkan 6 karakteristik media cetak. Jawabannya, 1. Publisitas, penyebaran pesan kepada publik. 2. Periodisitas, keteraturan terbit. 3. Universalitas, menyampaikan pesan yang beragam, dapat diakses secara umum. 4. Aktualitas kini, baru saja terjadi atau sedang terjadi. Untuk setiap media bersifat relatif karena tergantung periodisitas media, misal surat kabar pagi, surat kabar sore, dan sebagainya. 5. Terdokumentasi, bisa diarsip. 6. Faktualitas, sesuai dengan fakta. Nomor 3. Jelaskan sejarah perkembangan media cetak. Jawabannya, sejarah media cetak merupakan inovasi teknologi yang sangat besar pengaruhnya bagi industri komunikasi massa dalam melayani kebutuhan publik akan informasi dan hiburan. Media cetak berkompetisi dengan media elektronik dan internet menjalankan tugas sosialnya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan memaksimalkan kemampuannya dalam mendorong perubahan sosial budaya yang lebih produktif. Sebelum dicetak, buku terbit dalam format yang sangat sederhana dan sangat terbatas. Meskipun demikian, buku telah lama dibaca oleh kalangan terbatas di Eropa, jauh sebelum munculnya media komunikasi massa. Sejarah awal berkembangnya penerbitan dan konsumsi buku dimulai dalam peradaban Yunani, Mesir, Cina, Islam, dan Roma. Beberapa orang yang berpendidikan mendirikan perpustakaan. Di Cina dan di negara-negara Islam, buku-buku sastra, sains, dan filsafat sangat digemari di antara kaum terdidik. Era media cetak dimulai pada tahun 105 Masehi, ketika orang-orang Cina mulai membuat paper dari Rex. Pada tahun 700 Masehi, pedagang Arab membawa teknologi baru ini ke barat. Mereka menggunakan tipe logam pada kayu untuk mencetak karakter yang dipraktikkan pada awal dinasti Tang, tahun 618 sampai 908 Masehi. Diikuti oleh pengembangan perubahan tipe tanah liat pada tahun 1000 dan perubahan tahun 1234 di Korea. Hal ini merupakan permulaan revolusi industri di Eropa. Nomor 4. Apa saja jenis-jenis media cetak? Jawabannya 1. Publikasi buku. Terdapat bermacam-macam jenis buku dan sulit dikarakteristikan pada tema yang umum. Ada buku yang khusus sensasional, ada yang menyenangkan, ada juga yang enak dibaca. 2. Surat kabar. Istilah surat kabar merujuk pada kata koran, dari bahasa Belanda krant, dari bahasa Prancis courant, merujuk pada satu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa event politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca, dan seterusnya. Ketiga, majalah. Majalah adalah penerbitan periodik yang berisi artikel bervariasi dalam subjek yang bervariasi. Majalah biasa diterbitkan mingguan, dwi-mingguan, bulanan. Majalah biasanya memiliki artikel mengenai topik populer, ditujukan kepada masyarakat umum, dan ditulis dengan bacaan yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Majalah ditujukan untuk anak-anak, remaja, wanita dewasa, pria dewasa, atau pembaca umum dari remaja sampai dewasa. Sasarannya juga bisa melalui profesi tertentu. Kelima, mengapa informasi menjadi fungsi yang paling menonjol pada surat kabar? Jawabannya, karena hal ini sesuai dengan tujuan utama halayak membaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Keenam, bagaimana sejarah singkat perkembangan surat kabar di Indonesia? Jawabannya, 1. Zaman Belanda.
Pada tahun 1828, di Jakarta diterbitkan Javasche, koran yang isinya memuat berita-berita resmi pemerintahan. Di Surabaya tahun 1835, terbit Surabaya New and Advertentieblad, sedangkan di Semarang terbit Semarangsche Advertentieblad dan Desarangsche koran. Dua zaman Jepang. Ketika Jepang datang, surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih secara pelan-pelan oleh penjajah Jepang. Tujuan sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Ketiga, zaman kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia pun melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Surat kabar berita Indonesia yang diprakarsai oleh Edi Suredi ikut melakukan propaganda agar rakyat berbondong-bondong pada rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta, tanggal 19 September 1945. 4. Zaman Orde Lama. Setelah Presiden Soekarno mengumumkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1954, tanggal 5 Juli 1959, terdapat larangan kegiatan politik, termasuk pers. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh PKI yang pada saat itu menaruh perhatian pada pers. 5. Zaman Orde Baru. Sejalan dengan tampilan Orde Baru, surat kabar yang tadinya dipaksakan untuk mempunyai gantolan kembali mendapatkan kepribadiannya. Pada zaman ini, surat kabar dikontrol sangat ketat oleh pemerintahan dan dikembangkan ideologi pers pembangunan. 6. Zaman Reformasi. Berakhirnya Orde Baru mengalihkan kebebasan berekspresi melalui media atau kebebasan pers. Surat kabar kembali menikmati kebebasannya setelah pemerintahan Soeharto jatuh. Pada masa ini, surat kabar menghadapi saingan yang sengit dengan medium televisi dan internet. Nomor 7. Apa saja karakteristik majalah? Jawabannya: 1. Penyajian lebih dalam. 2. Nilai aktualitas lebih lama. 3. Gambar atau foto lebih banyak. 4. Cover sebagai daya tarik. Demikian itulah hasil dari kerja tugas final saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.